Sehat untuk kita semua. Semuanya sehat, Ji? Sehat. Sehat. Tadi apa yang disampaikan Ibu Kabit Kesehatan? Bukan yang dituakan, memang sudah tua. Gitu. Ya. Izinkan pada kesempatan sore hari ini kami mencoba bicara. Saya hari ini merupakan orang yang tersanjung karena dari pagi itu bicara di hadapan ibu-ibu. Pagi jam 8 saya bicara dengan ibu-ibu wali murid. Ada yang hari ini kok tadi? Oh iya, ada. Tadi dari pagi jam 8 ya Bu ya. Kemudian sampai setengah 10 selesai. Kami bicara lagi dengan para guru PAUD dan TK. Hari ini sore ini kami bicara lagi di hadapan ibu-ibu, ya. Mudah-mudahan tidak membosankan apa yang kami sampaikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih bahwa sore hari ini sudah hadir. Apalagi ini pasarannya paing ya. Paing, terus pokoknya ibu-ibu ini berpaing, prei tidak wono, terus apa yang diusahakan mestinya hari ini ada pertemuan ini sangat tepat. Begitu. Sehingga Pak Sabrul pintar milih waktu untuk pertemuan ibu-ibu yang masih muda-muda ya ini ya. Masih muda ya. Nggih. Sing nom ya nom, sing tua ya wis batuk. Nggih. Ini Bu Marni tadi sudah menguraikan apa itu stunting. Stunting itu terjadi, ini tes. Lalu tes tadi kan sudah diberikan materi, sekarang tes, saya tes sekarang. Usia berapakah bayi yang dapat dikatakan, dapat disimpulkan kalau itu stunting? 2 tahun. Wah, hebat Bu, 100 nilainya. Apa kira-kira akibat stunting? 1, apa? Dua apa? Ada gangguan ini, penumpulan atau gangguan pada kemampuan untuk berpikir. Yang ketiga adalah gangguan pertumbuhan. Itu yang penting. Maka dari itu pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ya. Pak Sabrul tadi menyanjung bahwa Nanas sudah luar biasa, balainya megah, iya. Balainya terbesar, iya. Salah satu kampung KB di Tileng, iya. Lalu yang perlu kami sampaikan informasi awal saja bahwa Tileng bukan hanya kampung KB. Tahun ini Tileng merupakan kelurahan, satu-satunya kelurahan di Kapanewon Ginsubo yang nanti akan menjadi kampung Pancasila, Pak. Jadi bukan hanya kampung KB, nanti tersaingi kampung Pancasila. Mulai tahun 2022. Aplikasinya, terapannya seperti apa, besok jobdesknya turun. Ya. Perlu kami sampaikan informasi pembangunan di Nanas dalam rangka mendukung kampung KB, bahwa perluasan jalan masuk dari sana. Tadi saya sampaikan informasinya bahwa perluasan jalan akan menjadi 6 meter lalu nanti ada pintu gerbang masuk ke Nanas, kampung KB, kemudian destinasi pariwisata, sehingga harapan kita Nanas segeralah atau ayo kami mengajak segera ada aksi dalam rangka perwujudan real. Apa sih kegiatan kampung KB? Tadi Pak Sabrul menyampaikan pesan yang terkait dengan masalah perekonomian, betul ya? Ya. Nah, perekonomian sebenarnya salah satu upaya goal dari semua tujuan hidup kita adalah untuk sejahtera. Jadi betul. Nih, soal KB sebenarnya bukan tanggung jawab wanita saja, tapi juga tanggung jawabnya siapa? Pria. Saya nggak rela kalau ibu-ibu menjadi tumpuan.
Nani tadi apa itu tadi? Wong lanang itu ora kena di apa mau? Ora kena di berat. Ora kena disemayan. Ora kena disemayan. Ya tidak begitu, tidak semua pria begitu. Contohnya Pak Kami Tuwo. Contohnya Pak Kami Tuwo. Itu sabar, ya. Belum tentu. Kemudian stunting paling penentunya adalah ketika proses atau pada waktu kehamilan. Nah, mengapa? Karena pada waktu proses kehamilan ini, pada waktu hamil maksud kami, kadang-kadang ayah, bapak itu terus lupa. Ketika ibunya sudah hamil, bapaknya sudah menjaga jarak sedikit lupa gitu. Tinggal tular. Ora boleh. Iya atau ya kira-kira? Iya. Tidak sekitar ketika proses awal. Bu, arep untuk gamelan, bu arep sepan, nah dia rasanya itu sono ini. Nah, maka dari itu bahwa terjadinya stunting itu menjadi tanggung jawab antara ayah dan ibu yang utama. Maka tadi dalam parenting, pagi tadi kami bicara soal parenting, sekarang stunting, jadi foto-foto living. Ya, esok parenting, sore stunting. Apa? Orang casting. Sampai itu casting. Kalau tadi saya bicara soal pendidikan keluarga, hubungannya dengan pendidikan dan kesehatan, itu namanya parenting. Parenting yang menyangkut masalah hubungan tanggung jawab pendidikan keluarga dan lembaga, itu parenting. Kalau ini stunting, hubungannya dengan masalah gizi. Kemudian ini lalu nyambung, maka harapan kami bagaimana kita dapat mewujudkan awake dhewe niku le urip iso gawe wujud piye carane urip yo ora poso banget ning iso sejahtera. Ya. Apa yang harus dikerjakan? Negara maju, Bu. Negara maju itu bukan orangnya yang bekerja keras, tapi yang bekerja adalah kita tidak cukup bekerja keras mangkat nang patok isu kancane runtang wis makan kancane do mulih seneng ngawas mulih wis jam 8 bukan itu, tapi bagaimana kita bekerja keras tetapi ada tambahan satu kata, napa kira-kira hubungannya dengan stunting tadi. Kita tidak cukup untuk sejahtera itu bekerja keras, pokoknya bekerja dan bekerja tapi hanya berhenti pada keras. Ya memang bekerja kalau sudah keras ya Bu ya. Begitu? Kok bener nyambung ini? Nah ya. Loh, pelanggaran jam berarti. Jadi negara yang maju itu bukan hanya bekerja keras, tadi lalu saya sambung, bisa bekerja kalau sudah keras kan itu. Ya, diakui enggak itu pasti hukum. Tetapi harus menunjukkan adanya kerja yang cerdas. Jadi keras itu hanya menggunakan apa? Otot kawat balung besi. Tapi yang namanya bekerja keras harus diikuti dengan kata cerdas. Maka kecerdasan itulah harus diupayakan, jangan sampai anak-anak kita mengalami stunting tadi, gitu? Karena terganggu kemampuan pikirnya. Ketika kita sudah terganggu kemampuan pikir, maka kecerdasannya menurun. Ketika dewasa, ya jadi anak yang atau jadi orang yang plonga apa? Plonga. Dikon orang mudah mangkat,
disenangi yo ora ngerti, niku mungkin efek dari stunting karena kurangnya perhatian ketika dalam proses kehamilan. Ya, gitu ya. Kemudian setelah di kandungan, tadi pagi saya terangkan, ibu-ibu kapan kita mulai mendidik anak kita? Ayo. Sejak dini. Enggak, dini itu maksudnya dini pagi hari atau dini apa itu? Ya, sejak ketika benih, ya, benih sudah ditanam. Benihnya siapa? Bujure dhewe mana ra bujure. Benar. Ya, ketika benih sudah tertanam, maka disitulah ada proses yang disebut dengan proses kehamilan. Nah, oleh karena itu pendidikan harus dimulai sejak proses atau masa kehamilan, itu pendidikan. Siapa yang bertanggung jawab pendidikan dalam keluarga? Yang pertama adalah siapa? Ibu. Ya, bapak itu mau sponsor ya. Ya, bapak sponsor ya. Lagi sponsor niku wae. Nah, pun dadi sponsor go saku nak ora aku ora mergo ora iso meteng. Kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, maka sebenarnya tanggung jawab keluarga, yaitu ayah dan ibu. Disitulah mulai awal proses pendidikan. Mau mendidik anak seperti apa, dia mulai dalam kandungan. Maka orang luar negeri, orang yang sudah cukup, biasanya setiap saat mungkin di setelkan musik, cerdas di kandungannya, gitu. Ya, itu berpengaruh. Jangan sampai malah ketika sedang hamil sudah setiap saat berantem terus karena tidak siap, apalagi yang namanya kebobolan deh. Merasa kebobolan gagal ini jangan rasa ngojol. Gitu? Ada yang begitu ya? Dan ada orang sengaja orang siap, tapi tiba-tiba sudah orang menstruasi gitu. Tidak diharapkan gitu. Tapi orang sengaja. Nek awake dhewe ngoten iku ya aku tak sengaja gawe. Nggih mboten to nggih? Nggih. Kita Pak Mani ya. Dia nak mboten sengaja ayo gawe. Mboten. Nah, maka itu akibat dari buah cinta yang bersambut akhirnya maka menghasilkan ini buah keturunan. Nah, itulah tugas kita untuk menjaga dari dalam kandungan, dan kami harap bapaknya dimintai untuk juga memperhatikan. Karena yang diberi asupan nampaknya mulutnya satu ya. Mulutnya satu ibu ya. Ya. Benar. Mulut dimakan harus ngapa, Pak? Mulutnya sudah dua. Ketika sudah hamil berarti mulutnya dua. Kan itu. Mulutnya ibunya, tapi juga mulut anak yang sudah dikandung. Makanannya melalui apa yang disebut dengan plasenta. Jadi bukan karena dipakai jagung, karena lewatnya plasenta. Nah, disitulah kita harus menjadi orang tua yang mau dan mampu mendidik anak-anak supaya terjadi keseimbangan antara pertumbuhan dengan kemampuan untuk berpikir, kecerdasannya. Negara yang maju, Ibu, negara yang bekerja keras bukan orangnya, tapi asetnya. Asetnya yang bekerja. Bukan orangnya pating gedadik makan petang mulai apa Mbak? Pating gedadik makan petang mulai
Oh, tak kira ya. Tak kira mangkat peteng mulai meteng. Jebule mangkat peteng mulai yo peteng, gitu ya. Nah, ini menjadi bagian dari kewajiban kita selaku orang tua, bagaimana mendidik anak dengan baik. Kemudian kami sambung bahwa nanas merupakan salah satu atau satu-satunya perguruan yang tersanjung karena semua dana, aliran dana ini menuju ke nanas. Tahun ini aliran dana 750 juta ke nanas semua. Ya, yaitu pelebaran dari pelebaran jalan, pembuatan taman parkir, lalu penyempurnaan gedung sekolah alam. Nanti bukan pakai seperti ini. Besok sudah menggunakan wireless yang di jaraknya 1 meter sudah bisa. Ini kan dadak timut bareng. Timut itu orang mesti mlebu suarane. Ya, besok di sana sudah kami lengkapi dengan wireless yang jarak 1 meter sudah menangkap suara. Kemudian fasilitas sudah kami lengkapi tahun ini karena dana 750 itu untuk nanas, pelebaran jalan, pembuatan taman parkir, pagar di, lalu kamar kecil, 2 kamar kecil di sekolah alam, lalu gudang, lalu jalan akses dari sana sampai sini sehingga ketika besok ada orang lewat tidak jatuh lah. Sakit darah tiba-tiba atau keringat tiba. Ya, tapi padahal itu kemarin ya, baru itu saya yang nyumbang. Kok bisa nih bagi keluar diri nih? Benar itu enggak? Tandanya kayak dadoske. 19 jam itu saya nyumbang pulau. Nek kok yo iso glundung iku dhewe. Banyak nih. Kabutan kan kok. Oh, kabutan kan. Sing penting mboten kabutan liyane. Kabutan kan. Maka nanas akan menjadi salah satu perguruan yang makmur. Maka saya minta imbangan ibu-ibu terutama, imbangan actionnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kampung KB, mari kita action menjadi ibu-ibu contoh yang bisa bergerak memberikan pemahaman contoh pada warga pedukuhan lain. Itu satu. Kemudian dalam kreativitas peningkatan kesejahteraan ekonomi, saya yakin bahwa Pak Lurah sudah menyediakan rumah-rumahan. Monggo besok akan kami lengkapi dengan sudah standar. Jadi masuk itu sudah dingin, jadi sudah ada, baru mau masuk sudah kayak ada tempat untuk steril diri gitu. Kemudian untuk itu maka nanti pagar keliling akan dibangun sehingga ketika ada masak-masak di situ aman. Kalau bau yang lain nanti tidak ada kecuali bau dari situ ya. Kemudian ada teras. Kalau sudah masak ibu-ibu bisa duduk di teras menghadap ke selatan. Oke. Nyawang gunung. Nyawang apa? Gunung. Loh, kok masuk gunungnya Dewi di sawang? Oh, nyalang lele, Pak. Berarti dong nyawang lele. Nyawang gunung, nyawang lele jadi. Oke. Kemudian saya tawarkan juga satu, kalau ada yang mau menjadi guru PAUD silahkan. Saudara, anak kami akan menerima 2 guru. Yang kedua, gajinya 1 juta. 10 bulan. 10 bulan. Punya pasangan mana? Atau apa? Ya ampun. Jebule toh. Irit-iritane Pak Jamal. Sarane Pak Jamal nek paling adol tempe. Enggak apa-apa. Jadi bisa saja nanti olahan tempe bisa dimasukkan di sini. Kemudian tawaran yang ketiga, monggo
Kalau ada yang mau sewa ruko di Teken, masih kita siapkan. Silakan mau untuk bisa menggunakan ruko yang ada di Teken. Minggu depan akan segera kita lelangkan. Yang mau bisa juga berkolaborasi. Aku dodol roti, gitu. Terus siji, ya aku tak ngono dodol tempe baik bisa mawon. Aku tak ngono dodol bakso tuna. Kadang saya langsung ngedur apa ngono Pak. Terjemblem. Mulai nganti kudu. Di pegawai yang mampu. Kalau buatan yang saya musuh. Mbak Mani itu mau. Nggih. Sing tuwek laran niku ngapusi. Aku serasa apa-apa. Kita titikan. Ventilasi mana? Ventilasi. Kurang ventilasi. Nggih. Jadi saya mohon tahun ini Nanas akan lebih sempurna karena jalan ini nanti akan terhubung dengan sana. Kemudian nanti kalau masih ada swadaya masyarakat sedikit banyak mungkin telaga akan kita keruk. Mudah-mudahan airnya semakin melompok di sana lalu disimpan di lahan. Ke depan akan kita jadikan sebagai destinasi pariwisata edukasi. Jadi setiap orang yang datang sini bisa belajar mengolah ikan, belajar pertanian, belajar. Maka SDN menjadi number one. SDN menjadi yang nomor satu. Maka cegahlah stunting karena stunting menjadi masalah nasional. Mengapa kalau sepak bola mesti kalah? Kurang dhuwur lho, Pak. Mergane apa? Sikile kurang dawa. Oh, sikile kurang dawa. Mengapa ketika Olimpiade Indonesia tetap masih kalah? Ya karena dari awal yang menjadi persoalan nasional adalah masalah stunting, masalah gangguan kemampuan akademik karena kurangnya gizi. Tapi sekarang bukan karena mahalnya makanan yang mengandung asupan gizi, tetapi kurangnya pemahaman, ya, ibu yang sedang hamil atau bapak yang kurang peduli terhadap ibu. Gitu. Bapak siapa yang hamil ini? Ada ya? Oh tadi yang dari botol. Pak yang dari botol. Boyolali. Oh Boyolali. Iya. Tadi tak aku apal sing ya. Pengen apa Mbak? Kok ngoten kok. Oh nggih Pak niki. Jadi harapan kami, Nanas ada perimbangan bagaimana aksinya ibu-ibu yang muda ini dari skill, kemudian dari keterampilannya untuk kalau hasil pertanian monggo, bagaimana kalau panen telo ya jangan dijual telo, panen ikan ya jangan dijual ikan, tapi diproses olah dulu. Harus telaten Bu. Telaten boleh pasaran itu jangan aneh, gitu. Ini kalau kita telateni, kerja keras dulu, baru hasilnya kemudian. Jadi sewa buku satu. Jadi Pak untuk sewa kelompok di sana. Jadi ya, minggu depan sudah lelangan kita lotre. Ya, mungkin ibu-ibu ini menjadi ibu yang potensi. Nanti kami akan memilih beberapa ibu depan untuk menjadi pejuang untuk bagaimana Nanas ini bisa dijadikan sebagai kampung yang memang bisa dicontoh oleh ibu-ibu yang lain. Nek dukuhe iso dicontoh. Oh nggih. Soalnya Agustus trimo, aku trimo mboten kan bali. Karepku kan jago meleh ngoten. Jago. Oke. Iya wis Wis sik umure sak monte. wis lemes ora iso. Jajai ora Mas. Ya, maka mari kampung Nanas nanti ke depan menjadi kampung yang idola, menjadi idolanya banyak orang.
kami sampaikan nanti ke puro yang menandai mungkin ini kampung kafe dan seterusnya bisa akan kita bangun di sana Pak Sabrul. Besok Senin sudah kita mulai buka jalannya. Toko itu kena begitu yang apa? Yang satu ruang ya. Tapi belum kita. Jadi mungkin yang satu ruang karena pengembangan tadi kena revolusi. Sudah kita patrol, cuma mohon maaf karena mungkin bisa digeser ke timurnya atau nanti dikurangi. Jadi tidak akan merugikan warga, tapi demi kepentingan umum yang lebih besar maka bisa. Kemudian taman parkir nanti bisa kalau yang mau mendirikan warung di sana nanti ada taman parkir segera kita bangun. Lalu akses jalan sini nanti. Ya kalau mikirnya sopo sing ngarang jajan paling yang bersekolah itu orang bawa duit. Maka bagaimana nanas ibu-ibu menjadi daya tarik gitu, menjadi magnetnya orang desa lain untuk datang ke nanas. Mungkin nggak itu? Mungkin ketika ibu mau melakukan kegiatan. Tapi kalau sudah, ya wes pokoknya ini wes terima. Maka dari itu kami mengajak, akhirnya ibu-ibu, mari kita bersama-sama berdiri. Ayo berdiri semua. Berdiri. Ya. Kami kita akan mencintai. Didelok sing sekanting. Aku. Ya. Ini lagu kami mengajak bernyanyi mencintai, bagaimana mencintai desa kita. Ya. Kami terus dengungkan supaya ibu-ibu tetap mencintai desa. Ya, ini akan dipimpin oleh Mbak Marni. Bisa. Belajar nyanyi sih. Desaku yang kucing. Apalan Bu? Ya. Iya. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolangku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Bersenandung. Desaku yang permai. Sekian, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Salah satu lagu kita.